Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Akulah yang memberikan kebahagiaan dan mendatangkan kemalangan. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membuka diri dan bertunaskan keselamatan serta menumbuhkan keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang membentuk dan menjadikan serta menegakkan bumi, yang menciptakan bumi bukan supaya kosong, melainkan supaya didiami orang. Beginilah firman-Nya. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain Aku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali Aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi Aku sendiri, Aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa sambil berkata, hanya dalam Tuhanlah keadilan dan kekuatan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hai langit, teteskanlah keadilan. Hai awan, curahkanlah keadilan. Hai langit, teteskanlah keadilan. Hai awan, curahkanlah keadilan. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaan-Nya diam di negeri kita. Hai langit, teteskanlah keadilan. Hai awan, curahkanlah keadilan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Hai langit, teteskanlah keadilan. Hai awan, curahkanlah keadilan. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Hai langit, teteskanlah keadilan. Hai awan, curahkanlah keadilan. Nyaringkanlah suaramu, hai pembawa kabar baik. Lihat, Tuhan Allah datang dengan kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Yohanes memanggil 2 muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mungkin kita pernah mendapatkan SMS atau chat WA yang memberikan kita suatu hadiah besar, menang undian, yang bertuliskan "Selamat, Anda menang undian berapa begitu. Akan tetapi reaksi kita mungkin langsung, jangan-jangan ini bohong, jangan-jangan aku ditipu. Mungkin bisa seperti itu. Tentu saja reaksi kita ini timbul karena ya pengalaman mungkin pernah ditipu, atau mungkin juga pernah mengkonfirmasi tapi ternyata ini penipuan dan macam-macam. Tetapi yang pasti kita ragu-ragu, benarkah ini aku mendapat undian atau tidak? Nah, yang dirasakan oleh Yohanes kira-kira seperti itu. Yohanes Pembaptis mengalami keraguan. Apakah Tuhan Yesus ini sungguh-sungguh Mesias atau bukan? Karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus belum mencapai pada titik untuk menyelamatkan, untuk menjadi Mesias yang sungguh-sungguh Mesias. Artinya dikala itu Yohanes Pembaptis masih berpikir bahwa Mesias adalah orang yang akan membebaskan Israel dari penjajahan. Orang yang benar-benar akan membebaskan manusia dari segala kelemahannya. Jadi ketika Mesias datang tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi orang miskin, orang menderita, tidak ada. Itu yang mungkin dipikirkan oleh Yohanes Pembaptis. Maka keraguan Yohanes ini sungguh-sungguh membuat Yohanes ingin bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, ataukah kami harus menantikan orang lain?" Lalu di sini Yesus menjawab dengan fakta dan juga dengan sabda. Secara fakta Yesus waktu itu ketika ditanyai oleh murid Yohanes, Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari penyakit, menyembuhkan banyak orang dari penderitaan dan mengusir roh-roh jahat. Lalu Yesus membuat sabda dari apa yang ia perbuat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Jawaban Yesus tentu saja ini mengacu pada apa yang telah diberitakan oleh Yesaya, bahwa tanda-tanda kesembuhan merupakan suatu tanda hadirnya Mesias di dunia ini. Maka tentu saja jawaban Yesus tidak menyalahkan Yohanes Pembaptis sama sekali, tidak menyalahkan keraguan-raguannya. Malahan jawaban Yesus justru menguatkan iman,
menguatkan iman Yohanes, menguatkan iman para murid Yohanes, menguatkan iman murid-muridnya pula, bahwa ia sungguh-sungguh adalah Mesias anak Allah yang dinantikan. Ia membawa kabar baik, membawa kabar keselamatan kerajaan Allah. Maka di sini bisa kita renungkan, Tuhan tidak pernah memberikan jawaban yang mengecewakan anak-anaknya sama sekali. Terutama kepada anak-anaknya yang bertanya, bagaimana dalam kondisi krisis aku bisa percaya kepadamu ya Tuhan Yesus? Kita mungkin mengalami krisis, kita pernah mengalami krisis atau sudah keluar dari krisis. Kita mengalami krisis iman atau kita mengalami krisis ekonomi. Kita dililit utang atau kita mengalami krisis kesehatan. Aku sakit tetapi kenapa aku tidak sembuh-sembuh? Dan yang perlu kita imani adalah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah memberikan kita jawaban yang mengecewakan. Meskipun kelihatannya Tuhan tidak menjawab, tetapi Tuhan itu selalu menjawab doa-doa kita setiap hari dengan caranya sendiri, dengan cara yang tidak pernah kita duga, dengan cara-cara yang istimewa yang hanya Tuhan yang tahu. Berkat Allah menyertai kita sekalian.